Om, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang darah Yesus. Nah, ini bagian yang keempat ya. Nah, saya tidak pernah lupa pengalaman berjumpa dengan Sipiot lewat mimpi, bro. Ketika saya berada di Pulau Emas Orido di Papua ya, pada beberapa tahun yang lalu, sis. Lalu Christine berkata, "Oh, bagaimana ceritanya, Pak?" Ya, saya jawab, ya beberapa tahun lalu itu saya kan ke Papua untuk pertama kalinya dalam hidup saya itu menginjakkan Papua, sis, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka merintis pelayanan sekolah musik di sana, sis, gitu loh. Nah, singkat cerita, setelah saya sampai di Papua kan akhirnya saya bergabung atau minta pelayanan di salah satu gereja di Metel ya, di Kota Biak gitu loh. Nah, saya juga waktu pelayanan di sana kan harus berjuang ya untuk menghidupi saya, anak istri saya yang di Jawa kan begitu. Kalau hanya menjagakan haji atau pemberian dari gereja setempat tidak cukup waktu itu ya. Cuma bisa untuk makan jajan sendiri ya. Jadi, makanya saya berusaha bagaimana ya supaya bisa mendapat banyak berkat yang lain. Kalau bisa malah saya memberi bergereja itu, bukan malah dikasih gitu loh, pikiran saya begitu. Nah, saya mendengar bahwa di Orido di pulau itu ada orang mencari emas, maksudnya gunungnya ada emasnya gitu loh. Terus pada waktu itu emas harganya masih murah sih, memang sih, tahun berapa itu ya, zaman kerusuhan Ambon dulu ya, itu 1 gram itu kalau di kota itu sekitar 60.000 1 gramnya ya. Sekarang kan 1 gram mungkin sudah harganya berapa, jutaan ya kan. Nah itu, jadi singkat cerita saya bersama teman asli dari Papua yang namanya juga John ya, dia pemain bass di gereja yang saya layani. Nah, kita pergi ke Pulau Orido itu karena saya terus terang pengen mengerti betul masa emas kok dicari. Di Jawa itu emas dijual kok di pulau itu kok dicari. Wah, berarti kaya saya gambaran gitu ya. Karena apa? Ya emas kalau mencari kan artinya kan kalau bisa dapat bongkahan kayak batu gitu kan, waduh, sekaya langsung ya. Nah, karena saya penasaran, lalu saya minta teman saya yang asli sana ini, yaitu John itu, untuk mengantar saya ke sana karena dia punya saudara di sana ya. Ada rumah neneknya juga yang kosong ya, ditinggal pergi ke rumahnya dia di kota di Biak itu, sementara rumahnya ditinggal kosong sekitar 6 bulan gitu loh ceritanya. Nah, dari kota Biak kami itu berdua berangkat. Sebelum berangkat kami makan siang dulu di kota Biak di pasar itu, lalu kami naik bus 3 jam menuju ke dermaga untuk melanjutkan menuju ke pulau itu naik motor boot juga 3 jam ceritanya gitu ya. Nah, karena waktu itu kan belum ada jalan darat dari Biak ke Pulau Orido itu seperti sekarang sih ya. Zaman itu belum ada, jadi mau tidak mau harus naik bus 3 jam kemudian sambung naik motor boot 3 jam gitu loh. Nah, kami sampai di dermaga, artinya sampai di Pulau Orido lah, singkat cerita tuh sudah jam 7 malam ya. Turun dari perahu itu ya, di pantai itu sekitar jam 7 malam ya. Nah, sebelum menuju ke tempat neneknya di mana kami akan menginap di sana, yaitu rumah kosong yang ditinggalkan itu, kami mampir dulu ke rumah om dari teman saya John ini. Ya, kita berbincang-bincang, kenalan sambil menikmati Indomie rebus gitu ya, sis ya. Memang asik juga sih ya, pemandangannya begitu indah ya. Selama perjalanan saya menuju lewat laut itu ya, dari dermaga itu ke Orido lewat laut itu, wah lautnya betul-betul biru sekali ya. Nah, lalu kami menuju ke rumah neneknya setelah makan Indomie dan bincang-bincang itu sekitar jam 10 lebihan lah ya. Suasananya kan masih hujan rintik-rintik ya. Saya sama teman saya itu jalan menuju ke rumah neneknya itu ya, kurang lebih 2-3 kilo lah ya. Nah, ketika teman saya masuk dan ketika kami sampai di rumah neneknya itu ya, saya disuruh menunggu dulu oleh teman saya di tangga, dan rumahnya kan model panggung gitu ya.
Jadi sebelum masuk kan harus naik tangga dulu. Ya, teman saya bilang, Pak kamu tunggu di tangga ini dulu, saya tak masuk memeriksa di bagian dalam rumah apakah ada binatang apa tidak gitu loh, karena kan sudah kosong selama 6 bulanan. Ya udah, saya bilang ya udah silakan. Nah dia bawa lilin sama korek itu, udah, karena senternya tidak nyala, senternya kecil nggak bisa nyala, terus dia pakai lilin, lalu dia nyalakan lilin itu, dia masuk rumah. Nah ketika teman saya masuk memeriksa kondisi dalam rumah itu, saya kan duduk di tangga teras itu ya, saya kaget ya. Kenapa? Karena saya melihat tepat di depan saya itu ada 2 kuburan, sis. Lalu Christine berkata, oh wah serem sekali ya Pak, kuburannya siapa itu Pak? Saya jawab, ya kata teman saya itu kuburannya nenek moyangnya, sis. Ya mungkin hal itu merupakan adat di sana mungkin ya, karena adatnya mungkin kalau menguburkan nenek moyangnya mungkin di pekarangan rumahnya gitu loh, sis. Mungkin itu kan adat ya. Tapi bagi saya kan hal itu kan aneh, masa menguburkan orang mati kok, walaupun itu keluarganya sendiri, kok di pekarangan rumah, ya kan aneh gitu loh bagi saya kan. Apalagi letak rumah itu tuh jauh dari tetangga kanan kiri, sis ya, jauh, itu kan hutan suasananya, ditambah suasana malam hujan rintik-rintik ya, mendung, hujan rintik, bulannya nggak kelihatan ya. Sudah malam seperti itu hanya terdengar suara serangga, krakrik dan sebagainya lah. Wah, nambah serem suasana waktu itu, sis ya. Nah lalu Christine berkata, iya ya Pak ya, kayak film horor aja ya Pak ya. Terus bagaimana Pak? Ya saya jawab, ya setelah teman saya itu selesai memeriksa kondisi dalam rumah itu aman ya, maka saya tanya, sebelum masuk ke rumah saya tanya, di mana tuh untuk mencuci kaki itu tuh? Nah teman saya tuh menjawab, di sungai Pak. Wah, kaget saya. Wah, malam-malam begitu ya, apalagi saya kan belum pernah ke sungai itu ya. Jadi saya wah, resiko lah nanti kalau ada ular dan sebagainya ya. Jadi saya putuskan untuk cuci kaki memakai sisa air minum yang ada di botol yang saya beli itu, sis. Ya udah. Lalu Christine berkata, oh iyalah, daripada cuci kaki di sungai malah kalau ada ular dan sebagainya ya Pak. Saya jawab, iya itu, sis. Makanya saya putuskan, ya enggak apa-apa lah, kalau gitu saya tak cuci pakai sisa air minum aja lah. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian ke 5 ya. Tuhan Yesus